Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan menyelami topik yang mungkin dekat di hati banyak orang. Dampak menjadi orang yang terlalu baik. Terlalu baik, sebuah kualitas yang sering dilihat sebagai kelebihan, tapi kadang membawa lebih banyak luka daripada senyum. Apakah pernah Anda merasa terluka karena selalu mendahulukan orang lain, atau merasakan kelelahan batin akibat harapan yang tak pernah sesuai dengan kebaikan yang Anda beri? Mari kita melangkah bersama dalam sebuah perjalanan untuk memahami dampak menjadi jiwa yang senantiasa baik, jiwa yang terkadang lupa pada dirinya sendiri demi kebahagiaan orang lain. Ada sesuatu yang indah dan berharga dalam jiwa yang baik, jiwa yang selalu berusaha memeluk semua orang dalam hangat kebaikan tanpa pamrih. Mereka yang terlalu baik adalah orang-orang yang diam-diam selalu mendengarkan, meski mereka sendiri jarang didengarkan. Mereka adalah lentera yang terus menyala, walau terkadang terlupakan dalam gelapnya dunia ini. Namun tahukah Anda bahwa kebaikan yang berlebihan dapat menjadi beban yang perlahan-lahan menggerogoti kebahagiaan batin Anda? Ketulusan yang kadang disalahartikan. Orang yang memiliki hati baik selalu memberi dengan tulus, berharap untuk meringankan beban orang lain. Namun ketulusan ini seringkali dianggap remeh, bahkan disalahartikan oleh sebagian orang. Karena terlalu sering berbuat baik tanpa batasan, ada orang-orang yang mulai berpikir bahwa kebaikan itu adalah sesuatu hal yang pasti atau wajar mereka dapatkan. Mereka mungkin mulai merasa berhak atas kebaikan kita tanpa memandang apa yang kita korbankan. Bagi jiwa yang baik, ini menjadi beban emosional. Bayangkan, Anda selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah seseorang, namun saat Anda butuh didengarkan, tidak seorang pun hadir. Ketika kebaikan itu dianggap wajar, mereka berhenti menghargainya. Inilah yang bisa membuat hati orang baik terluka, karena kebaikan mereka dianggap angin lalu, tidak dihargai, dan bahkan dianggap sebagai kewajiban yang harus mereka jalankan. Menghadapi ekspektasi yang tak pernah usai. Ketika kita sering berbuat baik, lingkungan sekitar mulai menaruh ekspektasi tinggi. Ekspektasi ini muncul karena kebaikan yang kita berikan tanpa pamrih di masa lalu. Tanpa sadar, orang-orang yang menerima kebaikan kita mulai berpikir bahwa mereka akan selalu mendapatkan hal yang sama. Mereka berharap kita selalu ada, bahkan ketika mereka membutuhkan lebih banyak daripada yang mampu kita berikan. Ekspektasi yang berlebihan ini menjadi sebuah jerat yang membuat kita merasa bersalah jika tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Karena perasaan bersalah, kita pun tetap berusaha memenuhi ekspektasi tersebut, meskipun itu melampaui batas kemampuan kita. Padahal, terlalu memaksakan diri untuk memenuhi ekspektasi orang lain hanya akan membuat kita kehilangan kedamaian dalam hati. Mengorbankan diri sendiri. Mengorbankan diri sendiri adalah salah satu dampak paling umum dari menjadi terlalu baik. Seringkali kita mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Mungkin kita mengorbankan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk istirahat atau melakukan hal-hal yang kita sukai, hanya untuk membantu orang lain. Atau mungkin kita mengabaikan perasaan kita sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Ketika kita selalu mendahulukan kebahagiaan orang lain, ada konsekuensi yang tersembunyi, perasaan kehilangan diri sendiri. Kita mulai merasa seolah-olah hidup kita hanya berputar di sekitar orang lain, tanpa pernah memberi kesempatan bagi diri kita sendiri untuk merasakan kebahagiaan. Pada akhirnya, ini akan menumpuk menjadi beban yang membuat kita merasa lelah secara emosional dan fisik. Menghadapi penyesalan dalam diam. Salah satu hal yang sering dirasakan oleh orang yang terlalu baik adalah penyesalan yang tersembunyi. Setelah memberikan segalanya tanpa mengharapkan balasan, mereka mungkin mulai merasakan adanya ketidakseimbangan. Muncul pertanyaan dalam hati, apakah semua ini sepadan?
Penyesalan ini bukan berarti mereka tidak ikhlas, tetapi lebih kepada rasa kecewa karena kebaikan yang diberikan tidak dihargai sebagaimana mestinya. Orang yang terlalu baik cenderung menyimpan penyesalan ini dalam-dalam, takut dicap egois atau pamrih. Namun, perasaan itu lambat laun membesar dan menimbulkan luka yang sulit disembuhkan. Penyesalan ini muncul karena kita merasa tidak adil terhadap diri sendiri, karena telah memberi terlalu banyak tanpa menerima hal yang sama. Lelah tak terlihat. Kelelahan emosional adalah salah satu dampak terbesar dari menjadi terlalu baik. Orang yang terlalu baik seringkali tidak hanya memberikan tenaga dan waktu, tetapi juga perasaan dan perhatian. Mereka mendengarkan keluh kesah orang lain, menghibur mereka yang terluka, dan memberi dukungan tanpa henti. Setiap kebaikan yang diberikan meskipun tulus, sedikit demi sedikit mengurangi energi dalam diri mereka. Namun kelelahan ini tidak selalu tampak dari luar. Jiwa yang baik seringkali tetap tersenyum, bahkan saat hatinya lelah. Mereka berpura-pura kuat, meski di dalam mereka merasakan kelelahan yang mendalam. Ketika kelelahan ini tidak tertangani, ia akan menggerogoti kebahagiaan mereka, membuat mereka merasa hampa dan tak berdaya. Inilah alasan mengapa penting bagi kita untuk belajar mengatakan tidak ketika kita sudah merasa terlalu lelah, dan untuk menyadari bahwa kebaikan yang sehat juga perlu diiringi dengan keseimbangan. Menjadi jiwa yang baik adalah anugerah. Namun anugerah ini akan lebih indah jika kita bisa menjaga keseimbangan antara memberi kepada orang lain dan memberi kepada diri sendiri. Ingatlah bahwa kebaikan yang kita berikan tidak harus berarti mengorbankan kebahagiaan kita. Kita bisa tetap berbuat baik tanpa harus kehilangan jati diri kita sendiri. Hidup adalah tentang keseimbangan. Berikan cinta dan perhatian kepada orang lain, tetapi jangan lupa memberikan cinta yang sama kepada diri Anda. Jika tidak, Anda hanya akan berakhir merasa lelah dan terluka. Sebab kebaikan yang berlebihan tanpa menjaga diri sendiri hanya akan membawa Anda kepada kehampaan. Jadilah baik, tetapi juga bijaksana. Pertahankan kebahagiaan Anda di tengah kebaikan yang Anda bagikan. Karena pada akhirnya, jiwa yang bahagia adalah jiwa yang benar-benar bisa memberi tanpa merasa kehilangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga video ini bisa membawa pencerahan bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya.